Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel saya Sekolah Guru. Kita lanjutkan pembahasan PPTKA 2 Kabupaten Sleman di soal nomor 25. Silahkan kalian share pembahasan ini supaya kalian berhasil di TKA 2026 dengan nilai yang bagus dan bisa mendapatkan sekolah pilihan pertama. Amin. Ke soal nomor 25, bagan yang sesuai. Jadi kita baca dulu di sini. Teksnya adalah dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja di era digital. Di sini yang pertama itu media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan remaja. Jadi media sosial itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan remaja. Kemudian kehadiran media sosial telah memberikan ruang bagi masyarakat khususnya kalangan remaja untuk mengekspresikan emosi. Kemudian menimbulkan konsekuensi terhadap kesehatan mental. Jadi walaupun tidak terpisahkan, ini menimbulkan konsekuensi terhadap kesehatan mental. Ini termasuk stres, kecemasan, depresi, gangguan tidur. Kemudian yang ketiga, gangguan mental kerap terwujud dalam bentuk kesulitan menghadapi hubungan sosial. Jadi ketika bermasyarakat itu menjadi berkurang, apalagi dalam hal pertemanan. Bagan yang sesuai. Berarti di sini kita lihat pola jawabannya. Jawabannya adalah media sosial, kemudian media sosial, media sosial, media sosial. Berarti untuk judul itu sama semua anak-anakku. Berarti kita ceknya adalah di bagian kedua. Bagian kedua itu jawaban A tidak terpisahkan dalam kehidupan remaja. Jenis-jenis media sosial. Di sini tadi tidak terpisahkan. Berarti jawaban A itu bisa betul. Jawaban B karena ini jenis-jenis salah. Kemudian jawaban C betul sama tadi, jenis-jenis salah. Berarti sampai sini paragraf kedua itu jawabannya antara A dan C. Kemudian ini yang ketiga kita lihat kedua menimbulkan konsekuensi serius terhadap kesehatan mental. Konsekuensi intensitas tinggi penggunanya. Di sini ada ya, intensitas tinggi penggunanya ada di sini. Kemudian di jawaban C itu menimbulkan gangguan mental. Di sini ini lebih ke intensitas tinggi menimbulkan gangguan mental. Gangguan mentalnya ada di sini. Berarti jawabannya adalah A. Intensitas tinggi penggunanya baru menimbulkan gangguan mental. Berarti jawabannya adalah A. Next ke soal berikutnya. Karena tadi tidak ada ya cara mengatasi dampaknya. Yang ketiga. Nomor 26. Masih sama paragrafnya. Pertanyaan adalah ringkasan. Kata kuncinya adalah ringkasan anak-anakku. Jadi yang ditanyakan adalah ringkasan paragraf pertama dan kedua. Jadi kalau ada dua paragraf berarti ringkasannya itu kalimat utamanya paragraf pertama dan kedua atau gagasan utama ide pokok di paragraf pertama dan kedua. Di sini kita lihat dulu. Ini di kalimat terakhir ini tidak ada kesimpulan. Berarti kalimat utamanya maksudnya kesimpulan di sini ada misalnya oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, perkembangan media sosial ini ada di kalimat pertama. Berarti kalimat utamanya ada di sini, anak-anakku. Kemudian paragraf kedua, faktor-faktor yang memicu kondisi tersebut. Kondisi tersebut itu apa? Kondisi intensitas ini. Berarti ada di kalimat pertama lagi. Oke, berarti ringkasannya itu gabungan kalimat pertama dan kalimat pertama atau kalimat utamanya ini. Untuk mencarinya kita hapus dulu ini ya supaya mudah. Kita hapus ini paragraf pertama dan kedua. Jadi untuk mencari ringkasan itu sebenarnya mudah sekali anak-anakku. Jadi tinggal kalian cek ini dua ini sama dua ini. Dua belakang itu berarti harus ada di kalimat kedua, paragraf kedua. Dua terdepan itu harus ada di ide pokok paragraf pertama. Kita cek kesehatan mental remaja. Adakah di sini tulisan mental remaja? Ada. Terus tingginya intensitas penggunaan media sosial. Tidak ada tulisan tingginya intensitas di sini.
berarti ini salah. Gitu. Kehadiran media sosial. Di sini adakah tulisan kehadiran media sosial? Tidak ada tulisan kehadiran media sosial di kalimat pertama, paragraf pertama. Jadi mudahnya gitu, anak-anakku. Jadi ini, yang depan ini harus ada di sini. Kemudian yang bawah ini, belakang ini harus ada di sini. Nah, karena ini tidak ada di kalimat pertama, paragraf pertama, berarti salah. Media sosial telah menjadi bagian tidak terpisahkan. Ada di kalimat pertama, paragraf pertama. Nih, ada di sini kan? Jadi mudah sekali untuk mencari ringkasan. Ada di sini. Kemudian yang kedua, secara virtual. Tidak ada tulisan secara virtual di sini. Berarti salah. Media sosial telah menjadi bagian tidak terpisahkan. Ada tadi di atas. Kemudian nih, kesehatan mental ada di sini, kesehatan mental. Berarti jawabannya D. Apa tuh? Next. Ke soal berikutnya. Soal nomor 27, setelah membaca teks tersebut, Ardi, Fani, dan Sari memiliki pendapat yang berbeda tentang penggunaan media sosial. Pendapat siapakah yang tepat untuk menggambarkan hal positif yang mungkin dilakukan? Berarti di sini kata kuncinya adalah hal positif. Kita baca dulu. Dengan media sosial, kita bisa meningkatkan kreativitas dan berani menyampaikan pendapat. Ini berarti hal positif. Berarti ini si Ardi menyampaikan hal positif. Kalau saya sih jadi berpikir ulang menggunakan media sosial, takut bahayanya. Di sini berarti media sosial itu ke hal yang negatif di sini. Saya lebih melihat media sosial sebagai sarana untuk kepraktisan berkomunikasi. Ini hal positif. Berarti yang menyampaikan positif adalah Ardi dan Sari. Kita cek jawabannya. Fani karena mengkhawatirkan, ini berarti tidak sesuai. Sari karena media sosial dapat memudahkan komunikasi, berarti sesuai. Ardi karena memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan kemampuan diri, berarti sesuai. Jawabannya seperti itu anak-anakku. Lanjut di soal nomor 28. Kita pahami dulu maksud dari soalnya ini. Sudah ada jawabannya, nggak masalah ya. Manakah pernyataan berikut yang merupakan ide pokok paragraf kedua? Berarti kita cek paragraf kedua ini. 1, 2. Paragraf kedua di sini. Nah, di sini jadi untuk menentukan ide pokok itu kata kuncinya adalah kalimat pertama dan kedua. Kalau kalimat kedua itu sambungan dari kalimat pertama, berarti ide pokoknya atau kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Kita cek kalimat kedua. Faktor-faktor yang memicu kondisi tersebut. Faktor yang memicu kondisi tersebut, kondisi apa? Ini yang kesehatan mental remaja. Berarti kalimat kedua ini sebagai penjelas kalimat pertama. Berarti ide pokoknya ada di kalimat pertama. Apalagi di kalimat terakhir di sini tidak ada kesimpulan. Berarti ini untuk ide pokoknya. Berarti kalimat ini harus ada di jawaban. Jadi mudahnya seperti itu anak-anakku untuk mencari ide pokok. Kita kopikan di sini ya, biar enak. Nah, faktor pemicu tingginya media sosial. Di sini faktor yang memicu tingginya media sosial. Tidak ada faktor yang memicu, berarti salah. Konsekuensi tingginya penggunaan media sosial. Di sini adakah konsekuensi? Ada konsekuensi. Tingginya penggunaan media sosial ada di sini, berarti di sini betul. Hal yang terkait penggunaan media sosial. Di sini tidak ada hal yang terkait, berarti sini. Berarti jawabannya salah, benar, salah. Ke soal berikutnya. Soal nomor 29, kita ke teks sastra. Di sini puisi. Judulnya Januari Lentera di antara reruntuhan asa. Sebelum kita baca puisinya, kita lihat dulu apa yang dimau soal nomor 29. Suasana yang tergambar. Di sini kita baca dulu kata kuncinya adalah suasana yang tergambar.
pada bait pertama puisi. Jadi suasana yang tergambar di bait pertama. Kita cek bait pertama, suasananya apa anak-anakku? Ingin kuyakinkan pada Januari yang baru datang, lembar-lembar halaman yang dibawanya bukan hujan jelmaan air mata yang pernah meresap habis cerita di tangga kelam. Lembaran-lembaran padang yang kita lewati adalah hamparan saja savana menghijau dan juga barisan bunga matahari. Januari izinkan kaki ini melangkah menderap mengikuti anak-anak berdendang lagu lawas Laskar Pelangi. Di sini berarti jawabannya suasana yang tergambar adalah semangat. Semangat ya, karena ketika kita nyanyi itu berarti kita bersemangat. Kalau gamang jelas nggak ada, tegang nggak ada, cemas tidak ada. Soal nomor 30, kita cek soal nomor 30 itu yang dimau soal itu adalah larik bermajas hiperbola. Jadi kata kuncinya adalah hiperbola. Nah, kita cek dulu di jawaban, mana yang hiperbola. Hiperbola adalah melebih-lebihkan, berarti sesuatu yang tidak mungkin melebih-lebihkan, enaknya seperti itu ya. Lembaran-lembaran padang yang kita lewati adalah hamparan savana menghijau dan juga barisan bunga matahari. Tidak ada yang aneh di situ. Sungguh cerita di jalan-jalan yang dilewati di punggung 2025 adalah cerita tanpa tangis yang memekak sampai langit. Masa tangisnya memekak sampai langit? Berarti keras sekali, berarti melebih-lebihkan, berarti ini hiperbola. Sepotong hujan yang menjelma maut sebelum punggung Desember hilang ditelan tangis. Masa sepotong hujan hilang ditelan tangis, ini juga melebih-lebihkan, berarti ini hiperbola. Di antara reruntuhan asa, kau sisakan lentera kecil yang tetap menyala remang tapi cukup jadi panduan, berarti jawabannya 2 dan 3 karena itu melebih-lebihkannya di situ. Kemudian soal nomor 31 masih majas. Makna kias dari larik di antara reruntuhan asa kau sisakan lentera kecil yang tetap menyala remang tapi cukup jadi panduan untuk bergandeng tangan. Kita maknai dulu. Di balik reruntuhan asa, berarti di sini kehilangan semangat asa, itu kan kehilangan harapan. Jadi ketika kehilangan harapan, itu ada lentera kecil. Berarti ketika kehilangan harapan, lentera itu kan cahaya. Jadi ada penyemangat kecil, tetap menyala. Tapi walaupun kecil itu cukup untuk menjadi panduan tetap bergandeng tangan. Jadi intinya ketika kita kehilangan harapan itu ada semangat kecil. Di tengah keputusasaan berarti reruntuhan asa bisa. Masih ada sedikit harapan kecil tetapi tetap bisa dijadikan alasan untuk saling menguatkan. Saling menguatkan itu bergandengan tangan. Berarti paling tepat adalah jawaban A. Tapi kita lihat dulu jawaban B. Di tengah bencana jelas enggak. Karena reruntuhan asa itu berarti keputusasaan atau kehilangan harapan. Di tengah keputusasaan bisa terkena orang-orang memberikan nasihat, lentera itu bukan nasihat. Nasihat bisa, tapi di sini salahnya di sini. Tidak sesuai dengan teks. Di tengah bencana yang melanda masyarakat bersama-sama menggalang dana. Ini asa, runtuhan asa itu berarti keputusasaan tidak ada di sini. Berarti jawabannya adalah A. Soal nomor 32. Pesan yang terdapat pada puisi tersebut. Di sini kan tadi izinkan kaki melangkah, berarti di sini ada sedikit semangat ya tadi di atas. Kemudian sungguh cerita jalan-jalan dilewati punggung 25 ini. Kemudian di spa ataukah doa yang terpanjatkan, berarti kita di sini ada doa, ada semangat, ada doa. Kemudian ketika kita kehilangan semangat ada lentera kecil, ada penyemangatnya. Kata kuncinya di situ. Kemudian memakan empati. Di sini tadi kita bergandengan tangan, berarti kita harus ajakan untuk memulai hidup baru dan meninggalkan kebiasaan buruk. Tidak ya, itu bukan kebiasaan buruk. Ajakan berhenti mengeluh saat terkena bencana dan bersemangat memulai kehidupan baru karena sudah mendapatkan bantuan dari masyarakat, ini yang salah.
Ajakan untuk bangkit dari duka, memperbaiki empati, dan bekerja sama membangun masa depan dengan bimbingan cahaya harapan dan doa tadi ada. Ajakan untuk selalu bersimpati tidak, karena di sini adalah objeknya. Berarti jawabannya adalah C. Soal nomor 33, kita ke teks cerpen. Setelah membaca cerita fantasi tersebut, Fikri berpendapat bahwa penokohan dan alur cerita menarik. Di sini yang diminta oleh soal adalah penokohan dan alur cerita yang menarik. Berarti kata kuncinya harus ada penokohan dan alur cerita. Kita cek. Penokohan Satria sangat positif karena menunjukkan sisi kemanusiaan yang tulus melalui hobi uniknya. Cerita menampilkan tokoh protagonis dan antagonis yang sangat jelas sehingga pembaca mudah membedakan. Di sini kata kunci menarik. Di sini sebenarnya tidak usah membaca, itu ketemu di sini. Karena ada hobi uniknya, itu kan berarti menarik. Berarti ini jawabannya. Kemudian alur mengalir dengan rapi karena memiliki kejutan berupa gerbang dimensi yang dipicu oleh benda keramat. Menggunakan alur mundur dan struktur sangat padat, umum, jelas. Karena di situ tadi menarik. Berarti kata kuncinya adalah ini, dipicu oleh gerbang fantasi. Kita cek di jawaban itu pasti ada. Kita cek ya. Nih. Mencekam, 3 Ake memacarkan biru. Ketika ini masuk ke sana, di sini ada sebuah gerbang ya toh. Ini tadi jawaban yang alurnya. Berarti ini jawabannya adalah jelas 1 dan 3. Ke soal berikutnya nomor 34. Tentukan pernyataan benar atau salah berkaitan dari teks tersebut. Di sini adalah kata kuncinya kebiasaan. Kebiasaan adalah hal yang selalu dilakukan berulang-ulang. Kita cek ya. Ibadah pagi itu sholat, itu pasti kebiasaan. Menolong Garuda yang terluka, mengasah Ake. Kita cek saja. Di sini kita baca. Satria sudah terjaga seperti biasa setiap pagi. Itu berarti setiap hari kebiasaan. Kenapa? Dia melakukan ibadah pagi. Berarti di sini ibadah pagi adalah kebiasaan. Kemudian di sini ada yang Ake. Di teras rumahnya yang terletak di Gunung Merapi, suasana sangat hening dan mencekam udara. Tetapi Satria ada sesuatu yang tidak biasa. Yang tidak biasa berarti itu adalah sebenarnya kebiasaan. Tapi pada hari itu ada yang tidak biasa ketika dia menggosok ake. Berarti menggosok ake itu sebuah kebiasaan. Walaupun pada hari itu ada yang aneh ketika dia menggosok ake. Berarti jawabannya adalah benar. Menolong Garuda yang terluka itu kan hanya 1 kali, bukan kebiasaan. Kemudian benar. Jawabannya seperti itu ya. Nomor 35. Kita cari apa yang dimau oleh soal. Berdasarkan teks fantasi tersebut, kalimat yang menunjukkan bukti latar waktu pagi. Jadi di sini kata kuncinya adalah latar waktu pagi dan tempat di rumah. Tanpa membaca teks harusnya ini bisa. Seperti biasa, setiap pagi berarti ini bisa menjadi jawaban latar waktu pagi. Setelah terjaga dari tidur dan melakukan ibadah di Serambi, ia mengasah batu akik pemberian kakeknya sambil menatap puncak Merapi. Di sini ada kata Serambi. Serambi itu berarti emperan, emperan itu berarti emperan rumah. Berarti ini bisa menjadi jawaban. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Satria melangkah masuk. Di sana ia bertemu dengan seekor Garuda perak. Di sini tidak ada latar waktu atau tempat. Ia pun meniupkan nada-nada indah penuh ketulusan. Tidak ada. Kabut telah sirna berganti mentari pagi. Memang ada mentari pagi di sini. Tapi di sini tidak ada latar tempat. Berarti jawabannya tetap A. Mudah. Jadi untuk bukti latar waktu dan tempat sebenarnya tidak usah membaca teks, bisa dikerjakan. Soal nomor 36. Nilai moral itu berarti nilai pendidikan. Seperti kasih sayang, kemudian membantu, itu nilai moral. Tadi dijelaskan ceritanya itu menggosok batu akik, kemudian bertemu Garuda, Garudanya itu terluka, kemudian ditolong, gitu toh. Bangun pagi kemudian melakukan aktivitas yang dapat mendatangkan rezeki yang berlimpah. Itu tidak ada di situ ya.
Mengasah benda tidak, menolong makhluk yang menderita. Di sini bisa. Tapi di sini akan mendatangkan malapetaka untuk diri dan keluarga, itu yang buat jawaban ini salah. Menolongnya ini betul, tapi belakangnya salah. Menolong sesama dengan ketulusan tanpa menghadap imbalan dapat menghadirkan kekuatan. Berarti bisa. Berarti jawabannya adalah D. Next. 37. Kerangka cerita sesuai teks tersebut. Ya, kita baca dulu ini ceritanya tentang apa. Adelia menggenggam peta lusuh, jadi sudah dibaca ya. Tadi ini Adelia itu menemukan peta, kemudian mengajak teman-temannya, Rauf dan teman-temannya untuk mencari harta karun. Tapi sampai di tengah-tengah mereka ragu. Aku bilang dari awal kita tidak seharusnya mengambil jalur ini gitu. Terus kalau bukan karena peta yang kamu temukan, kita tidak akan tersesat sejauh ini gitu. Kemudian ketegangan semakin terasa di sini si Rao bersikeras menyeberang jembatan demi melanjutkan petualangan menuju yang penuh harta karun. Kemudian Rao hampir jatuh, kemudian ditolong sama mereka bertiga. Akhirnya Rao berhasil selamatkan setelah merenung beberapa saat keselamatan mereka yang dipentingkan. Itu ceritanya kan seperti itu. Berarti kita cek jawaban A. 4 sahabat berpetualangan di padang savana. Salah karena di situ tadi adalah hutan. Berarti di sini sudah salah. 4 sahabat bertualang di hutan, betul. Perbedaan pendapat tentang jalur perjalanan, betul ya tadi perbedaan pendapat. Perdebatan saat menghadapi arah menuju harta karun. Arah atau jembatan tadi. Berarti ini kelihatannya salah ini. Tapi kita cek yang lainnya dulu. 4 sahabat bertualang di hutan, perbedaan pendapat tentang jalur perjalanan. Perdebatan saat menghadapi jembatan rapuh. Rauf hampir jatuh ke jurang. Mereka bekerja sama menolong Rauf, tapi tidak ada menguatkannya. 4 sahabat bertualangan di hutan, perbedaan pendapat tentang jalur perjalanan. Harta karun, Rauf hampir jatuh jurang, mereka bekerja sama menolong Rauf. Di sini tidak ada unsur ini, berarti bekerja sama dan kembali menguatkan persahabatan. Jadi jawabannya B. Jawabannya B ya, anak-anakku, karena di sini ada akhir cerita, lainnya tidak ada. Soal nomor 38. Relevansi peristiwa dalam teks tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Berarti yang ada di teks itu disesuaikan dengan keadaan sebenarnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau film Superman, itu Superman bisa terbang, itu tidak bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ketika Superman jatuh cinta dengan Lois Lane, itu bisa direlevansikan di kehidupan sehari-hari bahwa orang itu bisa jatuh cinta terhadap lawan jenisnya. Perbedaan pendapat dalam cerita relevan dalam kehidupan sehari-hari karena konflik sering muncul dalam kerja kelompok dan perlu diselesaikan melalui kerjasama. Itu bisa di situ tadi. Ketika salah satu mau masuk jurang, kemudian ditolong bersama-sama bisa. Cerita tersebut sesuai dengan kehidupan sehari-hari karena manusia dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Ini yang membuat jawaban salah. Mencerminkan kehidupan sehari-hari karena semua masalah dapat diselesaikan tanpa komunikasi. Itu membuat jawaban salah karena tanpa komunikasi. Karena setiap orang pasti pernah menjelajah hutan dan menyeberang jembatan rapuh. Tidak semua. Bapak juga belum pernah. Jadi jawabannya A. Naik ke soal nomor 39. Masih tadi cerita. Peristiwa lanjutan yang sesuai. Kalau peristiwa lanjutan, ini kan kata kuncinya ini. Akhirnya Rao berhasil diselamatkan dan setelah merenung, keselamatan mereka yang paling dipentingkan. Kata kuncinya adalah keselamatan mereka paling dipentingkan. Kelanjutan ceritanya, setelah berhasil menyelamatkan Rauf, mereka memutuskan beristirahat sejenak untuk menenangkan diri, lalu bersama-sama mencari jalur aman agar keluar dari hutan tanpa kembali bertengkar. Karena di sini itu mementingkan keselamatan, otomatis mereka tidak melanjutkan perjalanan mencari harta karun. Berarti ini jawaban betul. Setelah berhasil menyelamatkan Rauf, mereka berdiskusi dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke air terjun rahasia. Karena ini meskipun harus mempertaruhkan nyawa, ini berarti tidak sesuai dengan kata kunci ini.
Rao berhasil diselamatkan, kemudian memutuskan tidak melanjutkan perjalanan, mencari harta karun, dan menyadari bahwa kerjasama lebih penting daripada mempertahankan ego masing-masing. Ini berarti kembali ke rumah, betul. Rao berhasil diselamatkan, kemudian mereka memutuskan melanjutkan perjalanan ke harta karun, walaupun mereka harus mempertaruhkan nyawa. Ini yang membuat jawaban salah. Berarti jawabannya 1 dan 3. Soal terakhir, soal nomor 40. Di sini kata kuncinya, konflik pada cerita tersebut disebabkan. Jadi konflik itu ada penyebab konflik, dan akibat. Jadi untuk mencari penyebab, cari dulu masalahnya. Ada masalah apa di teks tersebut? Itulah konfliknya. Ketika kita sudah menemukan masalah, nanti ketemu. Misalnya Bapak masuk kelas, Bapak mengajar, siswanya rame, Bapak marah, Bapak keluar kelas. Di situ ada masalah apa? Oh, masalahnya Bapak marah. Kenapa marah? Siswanya rame. Oh, berarti marah itu konflik, siswanya rame penyebab. Kemudian Bapak keluar kelas, itu berarti akibat konflik. Akibat konflik biasanya ada di akhir. Nah, kita cari dulu konfliknya tadi apa? Konfliknya tadi perdebatan ini. Ini perdebatan dalam menentukan jalan. Jadi di situ ada perdebatan, tersesat. Terus perdebatannya itu kenapa bisa ada perdebatan? Adelia, Louis, Rauf saling menyalahkan mengenai jalur perjalanan diambil. Ini berarti ini konflik. Nah, penyebab dari konflik ini apa? Penyebab dari mereka saling menyalahkan. 4 sahabat menggunakan peta temuan menuju air terjun rahasia. Persahabatan mereka retak karena situasi menegangkan di hutan. Ini bisa akibat konflik, walaupun tidak ada di situ tadi. Louis hampir terjatuh di jurang akibat kayu yang rapuh. Berarti penyebabnya itu karena mereka menemukan peta. Kemudian mereka mencari harta karun lewat peta itu. Kalau tidak menemukan peta, tidak ada perdebatan ini. Berarti jawabannya B. Terima kasih anak-anakku, silahkan belajar dengan giat. Semoga kalian mendapatkan nilai terbaik di TKA dan sekolah pilihan pertama. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.